Halo teman-teman motovan Indonesia, balik lagi di video kali ini kami sudah bersama New Honda CBR 250RR SP ya 2023. Sebelumnya kalian harus nonton dulu yang belum melihat detailnya, first impressionnya ada di sini. Terus kalian juga kalau mau ngeliat ubahan mesinnya kalian bisa lihat ada di sini. Nah sekarang kami akan fokus aja tentang impresi berkendaranya mengendarai CBR 250RR SP ini. Langsung aja kita gas. Oke, halo teman-teman motovan Indonesia. Saat ini akhirnya kami sudah bisa mencicipi CBR 250RR SP model 2023. Yeay. Kali ini bakalan fokus ngebahas soal reading impresinya aja teman-teman. Jadi impresi berkendaranya, gimana make motor ini sehari-hari dengan tenaga yang baru dan dengan riding position sebenarnya nggak yang baru-baru banget ya. Cuman ada beda di suspensi depan ini. Dia udah Showa SFF BP. Oke, langsung aja kita ketemu macet-macetan yang parah banget ya. Aduh, padahal ini udah siang menjelang sore, ternyata macetnya masih kacau banget teman-teman. Ya untuk macet-macetan naik motor sport ini emang rada mesti sabar-sabar ya teman-teman ya. Karena emang pertama si CBR 250RR ini emang dia mensuguhkan posisi berkendara tuh yang racing banget. Kenapa racing banget? Ya bisa langsung dilihat. Emang dari awal muncul dia udah pakai stang underyoke ya. Dan stang underyoke ini dikombinasi dengan footstep yang posisinya lumayan angkring sih. Jadi emang posisi berkendara itu ya lumayan racing gitu ya. Kaki nangkring, setangnya rendah, bikin pundaknya merunduk pengendaranya. Jadinya iya kalau dipakai sehari-hari honestly pegel sih teman-teman. Apalagi kalau ditambah nih ya, dipakai kerja, jam-jam kerja. Ditambah lagi kalau kalian itu bawa backpack ya atau tas gembol gitu ya. Aduh, udah deh. Yakin lah pasti pundak nih ya, lengan tuh punya beban lebih. Ini juga nih pergelangan tangan tuh pasti bakal pegel banget. Dan pundak pastinya. Motornya tuh kayak lebih cocok buat dipakai buat yang suka track day atau mungkin weekend rider aja. Jadi Sabtu Minggu. Nah Sabtu Minggu pakai motor ini ketika kondisi jalannya agak lenggang, kemudian juga pagi-pagi gitu kan, enak, seger, atau sesekali touring sih sebenarnya masih enak kayak motor ini. Yang penting jangan terlalu bawa gembolan terlalu banyak di belakang gitu ya, jangan bawa tas terlalu berat karena bisa membebani pundak dan punggung tuh bakal pegel banget sih yang pasti rasanya. Posisi pengendara sih sebenarnya ini udah apa ya, nggak berubah ya dari sejak pertama kali dia diluncurkan gitu ya sampai sekarang tuh nggak berubah posisinya. Joknya juga masih lebar dengan busa yang ya cukup tebal untuk sekelas motorsport. Udah gitu kalau kurang nyaman bisa agak lebih mundur posisi duduknya. Karena kalau lebih mundur itu joknya akan lebih lebar, jadi pantatnya akan duduk lebih sempurna. Tankinya juga masih ramping. Di kaki tuh masih kerasa banget nih di paha. Di paha tuh kayak nggak terlalu ngangkang gitu ya, nggak terlalu membuka lebar. Jadi masih kerasa ramping banget. Terus juga dari riding position apa ya, stangnya agak menekuk ke dalam nih. Posisinya lakukannya ya sama aja sebenarnya, nggak ada banyak berubah. Nah, bicara ke handling ya. Handlingnya ini kan dia shock depan sekarang udah ganti ya. Pakai Showa dan sekarang Showanya udah SFF BP, separate function fork, big piston. Nah, kelebihannya apa? Dia tuh istilahnya ya piston silindernya lah ya, di dalam tabungnya tuh lebih besar. Efeknya tentu aja bikin suspensi depannya tuh nggak terlalu ambles. Ini beda banget sih kalau dibanding nama generasi sebelumnya yang belum BP ya, yang belum SFF BP. Itu beda banget teman-teman. Jadi kalau yang sebelum SFF BP itu motornya tuh kayak kalau direm keras gitu, set gitu. Kalau ngerem kencang banget, itu suspensi depannya tuh kayak ambles banget. Jadi motor tuh kayak dive gitu loh. Dive tuh artinya apa? Kayak ambles, kayak terjun gitu lah ya suspensi depannya. Nah itu tuh kadang ketika ngerem keras gitu ya, bikin beban di roda belakang itu jadi kurang. Akhirnya tuh kadang bikin roda belakangnya jadi kayak slip gitu ya, nge-shot gitu. Lah. Walaupun ada ABS, ABS sih ngebantu sih. Cuman kalau udah engine brake-nya lumayan parah, dia pasti agak skid gitu, agak skid. Nah itu karena bebannya tuh pindah semua ke posisi depan teman-teman, karena suspensinya tadi ambles. Nah kalau yang sekarang ini dia nggak terlalu ambles loh, dia tuh depannya kerasa lebih tegak gitu ya.
Walaupun emang nggak senyaman yang dulu ya. Kalau dulu tuh nyaman banget suspensi depannya. Jadi buat jalanan rusak tuh ya bisa blub gitu lah. Cuma emang karakternya kurang sporty ya. Terlalu nyaman untuk sebuah motor sport. Nah kalau yang ini itu dia udah karakter suspensinya tuh udah mengarah ke arah sport lah. Sedikit agak padat compressionnya. Jadinya untuk tadi itu pertama untuk ngerem itu nggak terlalu ambles. Kedua juga untuk handlingnya tuh kerasanya lebih presisi. Karena apa? Ketika motor ditekuk gitu ya, dibelokin, depannya tuh nurut gitu. Karena dia lebih tegak dan lebih kuat nahan beban. Jadi dia nggak yang limbung gitu. Jadi dia bisa lebih padat, bisa lebih nurut, bisa lebih presisi juga beloknya dibandingkan setelan suspensi depan di generasi yang sebelumnya gitu. Tapi bukan berarti suspensi ini nggak nyaman ya. Suspensi ini masih ada di batas nyaman, masih bisa meredam jalan jelek dengan baik gitu ya, jalan rusak dengan baik. Walaupun memang nggak senyaman yang dulu gitu. Cuman kalau urusan dibilang nyaman masih kerasa nyaman. Kemudian kalau yang belakang suspensinya masih sama juga, monoshock dengan polling gitu ya. Dia di belakang ada beberapa setelan preload yang bisa diatur. Kalau yang belakang itu setelannya udah karakternya udah duluan sporty teman-teman. Artinya dari awal tuh dia udah mainnya tuh karakternya udah lambat dari dulu gitu ya. Makanya dulu tuh pernah nyoba di sirkuit gitu ya ke RR, kondisi standar banget. Yang belakang itu nyaman banget malah. Yang belakang itu nyaman, stabil gitu ya kalau diajak track day gitu di sirkuit. Nah yang depannya malah yang limbung banget. Nah kalau yang sekarang kayaknya sih harusnya kanan kiri lebih ini ya, lebih imbang ya. Artinya yang depan tuh udah kerasa lebih stiff, lebih padat kompresinya, harusnya udah bisa nyaman juga. Dan yang belakang itu nggak berubah sih. Ya emang kalau yang belakang nih kalau buat lewat jalan yang jelek banget sih agak kerasa ya gentakan ke badannya. Cuman ya masih oke lah ya. Masih ada empuk-empuknya juga, nggak yang terlalu keras. Kemudian kalau buat boncengan juga malah enak. Buat boncengan tuh malah zup gitu, malah enak banget gitu loh kalau pas dia lewat jalan jelek. Nah ini lompat dari handling lu ya. Ini karena kita lagi merayap, ternyata ada hawa panas yang lumayan berasa tuh. Jadi di paha kanan dan kiri ini kayaknya angin dari buangan kipas radiator ya. Tadi ngerayap di kemacetan yang lumayan panjang, panasnya lumayan berasa ternyata. Terus juga ini kita coba jalan agak kencang. Nah ini kalau agak kencang gini udah lumayan hilang nih panasnya nih. Jadi panasnya itu nggak terlalu lama ya. Ngebut dulu buat hilangin panas ya. Aduh oke, kaki udah nggak terlalu panas. Nah ini enak banget tuh kalau pas di set rem depan gitu. Depannya tuh nggak terlalu yang dive banget lah gitu lah. Efeknya jadinya presisi banget. Jadi handlingnya tuh kerasa lincah. Motor kalau suspensinya keras tuh pasti motornya tuh jadi kerasa lincah. Salah satunya ini RR 250 SP. Kita kanan, kita coba dulu di mode sport. Wow, oke, udah jangan kencang-kencang dulu. Aduh. Oke, ya lumayan lah ya. Ini tuh torsinya lebih kerasa lagi teman-teman dibandingin yang sebelumnya. Karena kan dia mesinnya udah perubahan ya. Mesinnya tuh kayak lebih lepas gitu, RPM-nya tuh kayak lebih gampang gitu teman-teman. Udah gitu ditambah suara khasnya dia tuh dari Velocity-nya yang khas banget ya, kok gitu. Nah nggak tahu tuh kerekam nggak ya di mic ya. Wah, keras suara isapan udara dari total body dan Velocity-nya tuh kayak wah gitu, enak banget lah. Terus juga tentu aja di varian SP ini udah ada quick shifternya. Jadi untuk perpindahan gigi baik turun ataupun naik itu nggak perlu pakai kopling teman-teman. Dia untuk turunnya udah ada auto blipping. Kemudian dari mesinnya apalagi ya, suara mesinnya halus, suara knalpotnya khas gitu ya, rada ngebas. Cuma emang masih ada sedikit banget vibrasi gitu ya. Tapi itu dikit banget vibrasinya teman-teman. Cuma ada di RPM tertentu aja. Dia tiba-tiba ada kayak rasa getaran di paha dan tangan gitu. Cuman bukan masalah besar sih ya, nggak terlalu mengganggu lah. Karena dia kan rasionya tuh beda ya dari yang sebelumnya tuh. Yang SP sekarang ini dia 1-6 nya berubah teman-teman. Jadi ada yang kalau nggak salah tuh gigi 1-4 nya dibuat lebih enteng perbandingannya. Terus 5-6 nya dibuat lebih berat. Perbandingannya bedanya sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Cuman lumayan bikin torsinya kerasa lagi. Apalagi kan bobot magnetnya juga berkurang ya, lebih ringan. Makanya torsinya gitu enteng banget. Ini aja di mode sport loh, belum di mode sport plus loh. Coba kita ganti mode sport plus ya. Ganti mode juga sekarang lebih mudah karena ada di sini ya. Yang tadinya tombol lap, ini dia tukeran nih tombol lap sama tombol modenya tukeran. Modenya jadi di sini. Coba kita pakai sport plus. Sekarang kita sport plus. Oh, itu
buka gasnya seperempat doang guys. Wow. Asli kencang banget ya motor 2,5 sekarang. Wes, makin tinggi. Waduh. Oke, jangan kencang dulu, rame. RPM makin tinggi tuh makin galak banget deh ini motor. Kacau ya. Dan ini emang kerasa banget teman-teman di kecepatan rendah dan di putaran-putaran rendah gitu ya. Si RPM-nya tuh kuat banget, tenaganya tuh kuat banget gitu. Jadinya kalau buat berkendara sehari-hari tuh kayaknya jarang banget buka setengah gas aja tuh, kayaknya setengah putaran aja tuh kayak jarang banget. Kayak cuma ngegas yang seperempat aja tuh kayak udah langsung jalan ngeng gitu loh. Kayak yang bener-bener powerful banget gitu kan. Lagi di mode Sport Plus ya nih. Wih, gila. Engine brake, bang, yoi, tanpa blipping, tanpa buka kopling. Wow. Galak. Asli. Terus apa lagi ya? Ya ini sih udah hampir sejam ya bawa Siberian VRR. Dari tadi berangkat mulai kerasa pegel di pergelangan tangan nih di sini nih. Mulai kerasa ini masih belakangnya kalau yang keras-keras gini kadang lumayan berasa gentakannya. Mungkin perlu di setel kali ya buat badannya saya yang 60 kg ini masih agak diempukin. Tuh kalau speed trap tuh lumayan berasa gentakannya. Cuma kalau buat belok stabil banget guys. Untuk rem gak ada masalah, performa remnya bagus sih, bisa banget menghentikan laju dengan sempurna ya. Apalagi cakram depannya dan belakang udah wavy. Terus yang depan udah semi floating, yang depan Nissin 2 piston, belakangnya Nissin 1 piston, cuma gede pistonnya. Lumayan ampuh, terus juga ABS-nya bekerja cukup halus seperti khasnya motor-motor Honda, PCX gitu-gitu ya. ABS-nya tuh di handle tuh berasa halus banget. Speedometer, nah ini ada yang ganggu banget sih sebenarnya teman-teman. Saat ngeliat speedometer gitu ya, tiba-tiba ada yang ngalingin gitu. Nih si kabel kopling, kenapa dia harus berada di situ gitu? Itu tuh ngalingin buat ngeliat trip atau odometer atau jam gitu, agak kalingan tuh. Dia cukup menghalangi pemandangan ternyata. Kemudian apa ya, spionnya cukup jelas, anti lipat-lipat spion klub. Terus juga untuk pengetesan akselerasi gitu ya, pakai race box. Teman-teman lihat aja di tabel berikut ini ya. Itu berikut juga konsumsi bahan bakarnya menggunakan RON 95. Oper giginya tuh tanpa jeda ya, bener-bener dep. Dan perbandingan giginya kerasa nyambung ya. Artinya perpindahan gigi tuh nggak terlalu drop gitu. Dan kalaupun kita keberatan gigi itu ya, misalkan kita tadi gigi 4, terus RPM-nya rendah banget gitu, motor itu nggak terlalu ngok gitu, nggak terlalu lemot untuk naiknya lagi RPM-nya. Kayaknya tuh nyentuh angka 100 km/jam tuh kayak effortless banget gitu teman-teman. Nggak butuh usaha lebih gitu ya buat nyampe 100 tuh. Suspensi depannya enak banget tuh, nggak terlalu wood gitu, nggak terlalu ambles. Oh iya, kita nyobain mode comfort kali ya. Coba kita ganti comfort. Udah ganti kedip-kedip, kita harus lepas gas. Nah, ini udah aktif nih mode comfortnya nih. Tadi kan mode sport sama sport plus itu kan agresif banget ya, buka-bukaan gasnya bener-bener hentak-hentak banget lah. Lalu gimana kalau mode comfortnya? Mari kita coba. Di mode comfort ini, wah, motornya gak jalan. Motornya gak jalan ya. Maksudnya motornya gak jalan tuh pas dibuka gas, motornya kok gak ngegas gitu. Jadi kan ini emang throttle by wire ya. Jadi di mode comfort ini antara bukaan kita di selongsong gas sama bukaan TPS-nya ya, bukaan katup TPS-nya yang di throttle body itu nggak bareng teman-teman, delay banget. Jadi kita gas deh. Iya. Kalau habis pakai mode sport atau sport plus terus pakai yang ini tuh rasanya kayak lah kagak jalan motor ya. Jadi buka gasnya harus dalam banget biar motornya bisa lebih maju. Lantas kenapa ada mode comfort ini? Ya pertama mungkin untuk kondisi hujan, karena ini nggak ada traction control gitu ya, nggak ada traction control. Jadi ini untuk saat hujan atau saat jalan di
permukaan yang mungkin nggak terlalu bagus ya gripnya, entah lembab, entah pasir gitu kan. Pakai ini sih harusnya lebih kepake sih, karena bukaan gasnya jadi nggak terlalu agresif. Walaupun selongsong gasnya kita buka agresif, tapi bukaan di katup throttle body itu nggak terlalu responsif gitu. Tuh, padahal saya buka gasnya agresif loh, cuma di motor cuma ngeng gitu doh. Ya nggak jalan motornya. Iya. Nah, cocok nih kita jalan kecil dan kita pakai mode yang comfort ya. Comfort. Sekalian ngerasain suspensi tuh lewat gajelugan. Nah, sekarang tuh suspensi depan sama belakang tuh lebih duk dikit sih. Nah, kerasa lebih menghentak gitu. Cuman ya plus minus lah ya. Kalau teman-teman yang suka track day, yang suka ngebut, harusnya tuh suka dengan karakter suspensi yang ini sih. Karena apa? Karena otomatis motor handlingnya akan lebih presisi, lebih terukur, dan lebih gampang dikendalikan gitu ya. Nggak yang limbung-limbung banget kayak yang sebelumnya. Sebelumnya tuh suspensinya lembut banget, jadinya malah limbung. Ini pasti tidur lagi. Yang belakang lebih kerasa keras. Yang belakang seperti biasa sih, kayak yang sebelumnya, lebih kerasa padat. Koplingnya ternyata empuk ya, karena dia assist and super clutch. Dia itu pair koplingnya cuma 3 biji, makanya di tangan tuh empuk banget. Buat berkendara lama nggak pegel, apalagi ada quick shifter. Nah itu aja sih. Udahlah, kita masuk ke kesimpulan aja lah ya. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman, impresi kami langsung mengendarai CBR 250 RR SP ini. Nah, untuk kesimpulannya, emang si CBR 250 RR ini emang khas banget ya, gayanya tuh racing banget. Karena apa? Si pengendaranya tuh benar-benar disuruh rebah sama motornya. Bisa dilihat langsung dari stangnya mulai under yoke, dan footstepnya lumayan agak nangkring ya. Tapi enak banget kalau buat tuck-in teman-teman, karena antara setang kemudian juga posisi ini ya, cover tanknya tuh kayak pas banget nih, kayak gini nih. Kalau kita lagi tuck-in, gini, nih. Nah, badan tuh kayaknya buat meluknya tuh pas banget teman-teman. Posisi pengendara sebenarnya nggak terlalu banyak berubah dari yang versi pertama gitu, tetap racing. Cuman dari sini tuh handlingnya yang paling kerasa juga teman-teman. Karena apa? Dia kan udah pakai Showa SFFBP ya. Showa SFFBP ya lumayan bikin handlingnya tuh lebih presisi dan pastinya lebih sigap ya, handlingnya lebih agresif lah. Sisi negatifnya adalah kalau lo jalan jelek agak lebih berasa sih, lebih nyaman. Buat cornering, buat yang suka track day, kayaknya suspensi ini cocok banget lah. Kemudian dari segi mesinnya juga sama, udah ada perubahan yang lumayan banyak ya. Jadi dia powernya nambah, torsinya juga nambah, itu juga perubahannya banyak banget. Kalian bisa nonton di video perubahan mesin. Dan emang naik motor ini dengan kondisi jalan raya gitu ya, putaran gas paling cuma setengah, nggak nyampe setengah lah, jarang banget teman-teman. Karena pertama jalannya padat, kedua emang ini motor responsif banget, terutama kalau kita pakai Sport Plus ya. Kalau pakai Comfort sih ya motornya kayak nggak lari. Kita buka gasnya banyak, cuma di TPS-nya bukanya sedikit. Jadi benar-benar comfort, benar-benar nyaman banget lah. Ya kesimpulannya sih sebenarnya ini motor racing nyaman, cuma kalau untuk harian agak bikin pegel sih ya teman-teman ya. Karena apa? Posisi pengendaranya yang nunduk nih, yang nunduk kayak gini. Dan itu lumayan ngasih beban di pergelangan tangan, di pundak, di lengan gitu ya. Jadi kalau berkendara agak lama, apalagi kalau teman-teman tuh bawa tas gitu ya, gembol gitu. Waduh, ini tuh pasti bakalan berasa banget sih pegelnya. Jadi kalau pakai motor ini mungkin lebih enak untuk track day atau untuk weekend ya, jadi untuk Sabtu Minggu. Kalaupun untuk harian mungkin gak setiap hari juga sih ya. Kalau setiap hari sih kayak gembol dan gak bisa bawa jas hujan juga gitu kan, gak ada bagasinya. Nah, ya kurang lebih seperti itu teman, impresi kami mengenai CBR 250 RR SP yang terbaru ini. Riding positionnya racing, mesinnya responsif, agresif. Bodinya yang sekarang juga lebih moge look banget ya, karena apa? Fairingnya lebih gendut. Cuma emang kalau berkendara harian, pertama pegel. Kedua, panas mesinnya ternyata berasa nih dari sini di kaki ya, di betis kanan kiri lumayan berasa lah. Terutama kalau sering macet-macetan. Ya, cuma plus minus lah ya. Buat kalian yang jiwanya jiwa racing, jiwa muda, kayaknya ini cocok banget buat kalian. Karena kalian nggak perlu ngoprek banyak-banyak untuk bikin motornya itu kenceng. Karena basicnya aja motornya udah kenceng dan udah ganteng. Dan canggih juga ya. 3 riding modes, ABS, Showa SFFBP. Termantap di kelasnya. Oke teman-teman, jadi motor ini warnanya ini Honda Racing Red ya. Jadi CBR 250 RR Racing Red harganya lumayan tinggi, kastanya tuh paling atas gitu ya. Dia ini Rp79.800.000 untuk on the road DKI Jakarta. Lumayan banget ya. Menurut teman-teman gimana? Motor ini udah pasti ganteng. Coba buat harian kira-kira cocok nggak ya? Jangan lupa komen di bawah. Subscribe juga channel Motovlog Indonesia, di like juga videonya, di share juga videonya biar teman-teman kalian lebih tahu mengenai review CBR 250 RR SP terbaru ini.
Dan bisa mampir-mampir ke channel TikTok kami yaitu Motovun Indonesia untuk melihat beragam konten-konten motor yang lebih bervariatif di sana. Ada juga konten YouTube lain kami yaitu Autovun Indonesia untuk melihat review-review mobil terbaru di sana. Oh iya, untuk baca-baca berita terbaru dan terhangat pastinya baik mobil atau motor bisa mampir ke autovun.id dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.